Kita mungkin berada di ambang Perang Dunia III. Dari semenanjung Korea hingga Laut China Selatan, ketegangan geopolitik terus meningkat. Apakah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Iran akan terseret ke dalam perang besar? Bagaimana konflik ini bisa memengaruhi dunia? Saat ini, dunia sedang menghadapi salah satu periode paling menegangkan sejak berakhirnya Perang Dingin. Negara-negara besar tengah berada di pusaran konflik yang berpotensi meledak menjadi perang global. Kita berbicara tentang perang di Ukraina, ketegangan di semenanjung Korea, ambisi China di Selat Taiwan, dan konflik Timur Tengah antara Iran dan Israel. Ini bukan sekedar konflik regional. Setiap ketegangan ini memiliki dampak besar bagi stabilitas dunia. Tetapi, apa yang sebenarnya membuat situasi ini menjadi sangat berbahaya? Ketika negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China terlibat, maka aliansi militer dan ancaman senjata nuklir menjadi faktor utama. Perang yang tadinya bersifat lokal bisa berubah menjadi perang global dengan skala yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa titik panas di dunia yang memiliki potensi besar memicu konflik berskala global dan mungkin perang dunia ketiga terjadi. Mari kita mulai dari semenanjung Korea. Konflik antara Korea Utara dan Selatan sudah berlangsung selama lebih dari 70 tahun. Meskipun kedua negara ini sering melakukan negosiasi damai, ancaman nuklir dari Korea Utara terus membayangi kawasan tersebut. Amerika Serikat telah menyatakan secara tegas bahwa mereka akan membela Korea Selatan dan Jepang jika Korea Utara melancarkan serangan nuklir. Namun, bagaimana jika Pyongyang benar-benar melakukannya? Bisa dipastikan, dunia akan bereaksi keras dan perang besar bisa tak terhindarkan. Dalam situasi ini, Rusia dan China kemungkinan akan berada di pihak Korea Utara, menciptakan blok besar yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Lalu kita punya konflik Rusia dan Ukraina. Sejak invasi Rusia pada 2022, ketegangan di Eropa meningkat drastis. Perang ini telah melibatkan banyak negara Eropa, terutama negara-negara NATO yang mendukung Ukraina dengan senjata dan bantuannya. Jika Rusia memperluas perang ini dan NATO merespons dengan kekuatan militer langsung, konflik ini bisa meluas menjadi perang besar antara Rusia dan Barat. Apakah bisa berubah menjadi Perang Dunia III? Jawabannya sangat mungkin, apalagi jika senjata nuklir masuk ke dalam persamaan ini. Tak kalah menegangkannya adalah situasi di Selat Taiwan. China selama bertahun-tahun mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah menyatakan bahwa mereka tidak akan ragu menggunakan kekuatan militer untuk merebutnya. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, termasuk Jepang dan Australia, telah bersiap membela Taiwan jika terjadi invasi. Ini bukan sekedar konflik regional, karena jika China dan Amerika Serikat telah perang, dua kekuatan nuklir terbesar di dunia akan berada di garis terdepan. Dan itu bisa sangat-sangat berbahaya bagi stabilitas global. Kita sekarang berada di situasi di mana setiap hari ada perkembangan baru dari masing-masing titik konflik ini. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, di semenanjung Korea. Korea Utara terus menguji coba rudal balistik dengan potensi jangkauan antar benua. Ini jelas menjadi ancaman langsung bagi negara-negara tetangganya dan juga bagi Amerika Serikat. Pyongyang juga baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah memperbarui sistem senjata nuklir mereka meningkatkan kekhawatiran bahwa mereka bisa melakukan serangan lebih cepat daripada yang diprediksi oleh intelijen. Sementara itu, di Ukraina, kita melihat serangan militer Rusia yang semakin masif di wilayah timur Ukraina. NATO, meskipun belum terlibat langsung, telah memberikan bantuan militer yang signifikan, mulai dari pengiriman tank hingga sistem pertahanan yang canggih. Situasi di sini sangat dinamis, dan setiap kesalahan langkah bisa memicu keterlibatan langsung negara-negara NATO yang mungkin akan membuat Rusia mengerahkan senjata-senjata yang lebih berat. Bagaimana dengan China? Baru-baru ini, militer China telah melakukan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan. Jelas menunjukkan niat mereka untuk menekan Taipei. Amerika Serikat juga mengirimkan kapal perang ke Selat Taiwan sebagai bentuk dukungan terhadap Taiwan. Semua ini adalah manuver yang sangat berisiko
Karena sekali saja ada insiden militer kecil, itu bisa berkembang menjadi perang besar yang melibatkan kekuatan global. Lalu apa dampaknya bagi ekonomi global? Konflik seperti ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas politik, tetapi juga menghancurkan ekonomi. Kita sudah melihat dampaknya dari perang di Ukraina, di mana harga minyak dan gas melonjak akibat sanksi terhadap Rusia. Negara-negara Eropa mengalami krisis energi yang parah, dan harga pangan global ikut terdampak karena Ukraina adalah salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Di Asia sendiri, ketegangan di Selat Taiwan juga bisa mengganggu rantai pasokan global, terutama dalam industri teknologi. Taiwan adalah salah satu produsen chip semikonduktor terbesar di dunia. Jika terjadi perang, industri teknologi global bisa lumpuh karena pasukan chip ini sangat penting untuk segala hal, mulai dari smartphone hingga mobil. Selain itu, perang di kawasan seperti Timur Tengah, terutama jika Iran dan Israel terlibat, bisa mengganggu jalur distribusi minyak dari Teluk Persia. Ini bisa menyebabkan harga minyak melonjak lebih tinggi lagi, yang pada akhirnya akan memicu inflasi global. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan merasakan dampaknya dengan meningkatnya harga barang dan melemahnya daya beli masyarakat. Jadi, apa yang bisa dilakukan dunia untuk mencegah eskalasi ini? Diplomasi adalah kunci. Negara-negara besar harus mengutamakan perundingan daripada senjata. Organisasi seperti PBB dan forum-forum internasional seperti G20 harus menjadi tempat bagi negara-negara ini untuk berdialog dan menemukan solusi damai. Selain itu, sanksi ekonomi bisa digunakan sebagai alat untuk menekan negara-negara agresor agar menghentikan tindakan militer mereka. Namun, ada tantangan besar. Negara-negara yang terlibat seringkali memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang sulit dinegosiasikan. Disinilah peran negara-negara netral seperti Indonesia bisa sangat penting dalam menjadi mediator untuk menurunkan ketegangan. Pada akhirnya, dunia harus tetap waspada. Setiap konflik yang kita bahas hari ini memiliki potensi untuk memicu perang besar, mungkin bahkan Perang Dunia Ketiga. Ancaman ini nyata, dan hanya dengan kerjasama internasional yang kuat, kita bisa mencegah hal tersebut terjadi. Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis juga harus memahami dampak global dari setiap konflik ini dan bagaimana kita bisa memitigasi risiko bagi ekonomi dan keamanan nasional kita.